Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang kadzdzabu yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka takabur, anha, terhadap ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nar, penghuni neraka, hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Ibnu Jarir berkata, wa amma man kadzdzaba bi anbiya'i rusuli allati arsaltuha ilaihi wa jahada tauhidi wa kafara bima ja'a bi rusuli wastakbara an tasdiqi hujaji wa adillati ulaika ashabun nar. Adapun orang-orang yang mendustakan nabi-nabi, mendustakan berita rasul-rasulku yang aku utus dan mengingkari tauhid kepadaku, mengkufurinya, serta sombong untuk membenarkan dalil-dalil atau hujah-hujahku, mereka penghuni neraka. Hum fi nari jahannam makithun, mereka tinggal di sana, la yakhrujuna minha abadan, tidak keluar selama-lamanya. Kata Muhammad Rashid Ridho, yang dimaksud dengan sombong di sini, rafdu qabuliha, tidak menerimanya. Jadi statement dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima. Wa inadan liman jaa biha, serta ingkar, ya, inad terhadap orang yang mendatangkannya. Jadi kalau orang yang mendatangkan ayat ini, menceritakan ayat ini, dia ingkar. Ayyakuna imaman matbu'an lil mustakbirin. Dia tidak mau orang itu menjadi imam. Nah ini, ya. Jadi karena masalah gengsi. Jadi orang sombong itu masalah gengsi, nggak mau tunduk. Ya nam yarawna anfusahum fawqahu, karena mereka menganggap dirinya itu lebih tinggi. Inilah yang menjadi penyakit, sulit sekali terwujudnya persatuan. Kalau kita tidak berlapang dada dengan orang lain, kita nggak nerima kebenaran yang dibawanya, karena bukan melihat inti dari kebenaran, tapi melihat sosoknya, melihat orangnya. Jadi lebih mengedepankan suka atau tidak suka. Nah, karena suka, apapun yang dibawanya menjadi benar. Karena dia tidak suka, apapun yang dibawa orang itu menjadi tidak benar. Ini kalau sudah mengedepankan seperti ini, ya, perasaan,
dia tidak melihat yang dibawanya, maka akan sulit mencapai titik persamaan. Au aqwamahum fawqa qaumihi, atau dia tidak mau kaumnya sama dengan kaum dia, rombongannya. Jadi dianggapnya tidak selevel, nggak level gitu. Au yuhibbun ayyuran nas wa yuhimu bidzalik, atau dia tidak ingin orang itu populer. Dia ingin dia saja yang populer. Waru'asa Quraisy, nah ini cara-cara yang sebenarnya picik ya, digunakan oleh banyak orang. Saya dulu begitu. Sampai-sampai nggak boleh bermakmum dengan orang lain. Tidak boleh kita menjadi makmum. Maunya kita jadi imam. Jadi kalau bermakmum pada orang lain, maka tidak sah. Maka Anda akan lihat orang LDII begitu. Ya. Dan banyaklah saya lihat itu, ciri-cirinya begitu. Tidak tasamuh, tidak menerima orang lain menjadi pemimpin. Sampai masalah nikah. Nikah juga tidak boleh kalau bukan dengan golongannya. Ya, itu lama-lama tak pikir kok nggak bener ini. Nah, makanya mikir, mumpung belum telat, mikir. Kan kita nggak bisa menolak senior-senior. Ya. Senior-senior dibawa ke sini. Maka lahirlah LDI eksklusif dengan masjidnya berkubah hijau. Eksklusif ya. Tapi anehnya dia nggak untuk menjaga eksistensinya, dia selalu ngikut ke partai berkuasa. Kalau giliran partai kuning, dia ngikut kuning. Merah ikut merah. Kok bisa begitu? Ya itulah, karena dia ya ingin mempraktekkan kegiatan agamanya dengan dukungan penguasa. Itu dia tahu kalau ada kekuasaan kan lebih kuat. Itu, jadi Anda harus hati-hati kalau begitu itu. Nah, itulah pengalaman hidup ya membawa saya sadar. Ya berteman dengan mereka ya nggak apa-apa. Asal yang penting kita punya filter kan, ngerti lah. Ya kita nggak bisa menolak dalam bergaul kan. Termasuk dengan orang kafir sekalipun. Kadang-kadang dengan orang Islam yang beda, purik, pundung, tidak bagus. Ya. Tapi dengan orang kafir salaman, rangkul-rangkulan. Nah, ini lebih parah lagi. Itu ada ketidakadilan. Ya kita nilailah, kita adil nggak dalam bergaul. Itu kan? Prinsipnya adalah laisu sawaan. Tidak boleh, dalam bahasa Jawa itu gebyah uyah. Nggak boleh semua orang disamakan. Kalau orang Muhammadiyah, jangan menganggap orang Muhammadiyah benar 100%. Ada juga yang nggak benar. Tapi yang benar juga ada, itu kan? Sebaliknya, orang luar Muhammadiyah, ada yang benar, ada yang enggak. Begitu juga orang Persis. Kalau kita dalam organisasi, seakan-akan organisasi mereka yang benar, itu kan? 100%. Nah, Anda bisa bayangkan dengan sahabat-sahabat. Ya. Kata orang NU yang benar. Kata orang Muhammadiyah. Nah, kira-kira Abu Bakar tuh Muhammadiyah apa NU? Itu aja bandingin. Anda kan mendapat gambaran. Muhammadiyah apa NU? Gitu kan? Kalau saya apalagi? Dihadapkan banyak orang. Mana yang benar? Waktu itu belum tahu. Nah ini, karena kita rajin baca, rajin ngaji, ya, dalam pergaulan, ya, kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, akbar sinnan li'anau aktsara min malan wa aznafara, karena dia lebih banyak anak buahnya. Nah, penyebab kita nggak nerima orang lain itu sebenarnya kita dibutakan mata hatinya itu oleh setidaknya 3 hal, 3 tak katanya.
Ya, harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan wanita. Jadi karena dia hartanya nggak lebih banyak daripada saya, terus kuasanya, ya, tahtanya, kekuasaannya tidak lebih baik daripada saya, nggak selevel, nah, dia nolak. Au akbar sinan, atau dari sisi umur, nggak nerima, nggak apa-apa. Orang itu memimpin masih muda itu nggak apa-apa, asal benar track recordnya ada, kan? Ada track recordnya. Ya, penting yang menjadi pengalaman. Ada nggak pengalamannya? Pengalaman baiknya. Wa fayaruna ana ahaqu biryasah, karena itu mereka melihat mereka lah yang lebih berhak menjadi pemimpin. Wa kana min haula ba'du asyiratihi. Di antara orang yang berpenampilan seperti itu justru dari keluarga beliau. Ya, yaitu pamannya sendiri. Tapi pamannya ada dua, ada yang ekstrim, ada yang tidak. Yang tidak ekstrim Abu Talib. Tuh, ya, yang ekstrim siapa? Abu Jahal. Yang ekstrim tuh. Wa minhum ma kana yastakbir ayat tabi'a rajulan min Bani Hashim ka Abi Jahlin wa Abi Sufyan. Abi Jahal dan Abi Sufyan, tapi berakhir dengan masuk Islam Abi Sufyan, ya. Bahkan keturunannya itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Yang disebut dengan Bani Umayyah. Itu kan keturunan beliau. Jadi dalam sejarah ini setelah Rasulullah sudah tidak ada kekhalifahan. Adanya kerajaan Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Ya, terus kemudian kerajaan-kerajaan kecil. Sebenarnya kita mestinya semacam PBB begitu. Ya, umat Islam ini harus punya kepemimpinan seperti PBB begitu. Bukan Oki. Kalau Oki ini kayaknya nggak ada gregetnya. Mana ada mereka kumpul tentang Palestina? Mana ada? Ya, seperti itu. Nah, nanti itulah yang disebut khalifah sebenarnya. Jadi kita menolak khalifah, sebenarnya orang lain juga nerima. Sebenarnya ada PBB. Tapi kembali PBB juga tidak adil. Karena dia harus setuju, ya, dengan 5 pemegang hak veto. Yang namanya demokrasi kan 50% ditambah 1. Benar nggak benar? Nah, 50% tambah 1 mana? Itu yang benar. Itu demokrasi. Tapi demokrasi sekarang ini boleh begitu asal tidak melawan hak veto. Nah, ini kan namanya tidak benar-benar adil. Ya, semu namanya. Kalau mau adil begitu, nah, itu pun nggak dijalanin. Jadi kedemokrasiannya pun tidak dijalankan. Jadi demokrasi, kalau orang benar berdasarkan demokrasi, nggak diakui. Tuh. Tapi kalau berhasilkan demokrasi, seseorang terpilih nggak benar diakui. Ya, itu pernah terjadi di Mesir kan kemarin ini yang itu kan berdasarkan pemilu. Kemudian Saddam Hussein itu kan berdasarkan pemilu. Walaupun dia otoriter, tapi kan bangsanya memilih dia. Kenapa dihancurin? Karena melawan. Kita kembali sini. Wadana ba'dhum bil Islam ba'da zuhuri. Tapi ada yang dulu melawan Rasulullah, kemudian setelah futuh dia muslim, yaitulah Abu Sufyan. Walam yakun fi ghairi Quraisy min Arab ma yastakbir ayata rajul ila bittabi'i li adam ittiba'il lahum bittiba'ihim hum lahu. Jadi saat futuh tidak ada satupun orang Quraisy yang tidak tunduk pada Rasulullah. Terjadi futuh sehingga mereka datang kepada Rasulullah afwajan. Yadkhuluna fi dinil afwajan. Jadi semuanya tunduk saat futuh. Lakin ahbaru Yahud istakbaru anittibai. Tapi pendeta-pendeta Yahudi masih tersisa, nggak mau. Li'annahu Arabiyun.
Kenapa? Karena Nabi orang Arab. Tuh. Jadi kebenaran itu dipegang berbeda ras. Arab kan beda kan? Dianggapnya bukan kulit putih. Ya, perlakuan yang sama pernah dialami oleh Pak Habibie. Jadi Pak Habibie dalam pengakuannya saat beliau menyelesaikan disertasi, ya, dia punya temuan itu tidak disetujui oleh promotornya. Alasannya kenapa? Karena kamu bukan orang Jerman. Tuh. Jadi karena bukan orang Jerman. Jadi mereka masih begitu, masih rasial. Ya, kita masih lihat dalam apa olahraga, dalam apa itu kadang-kadang mereka masih menganggap rendah ya. Kama taqaddama wa kadzalika umarul majus, begitu juga pemimpin-pemimpin Majusi. Wa ru'asa udinihim idkanu yahtaqina kafatan ila man hadallah minal fariqain. Nah, kemudian kita boleh memaki-maki orang-orang ini tidak mau beriman pada Rasulullah. Kita boleh, ya. Kita boleh mengungkap sejarah bagaimana mereka menolak kebenaran Nabi. Nah, sekarang di kalangan umat Islam gimana? Di kalangan umat Islam sendiri nih yang sudah benar, tetap aja tercipta raja-raja baru. Ya, terutama keluarga Habib-Habib. Memang ada hadis yang menyuruh kita menghormati beliau. Itu usernya untuk yang bukan Habib. Ngerti ya? Jadi Islam ini kan tergantung pemakainya. Kalau pemakainya itu lebih tua, kalau kita pemakainya lebih tua, diminta sayang pada yang muda. Kan? Kita yang tua nih. Kalau kita menjalankan Islam, kita lebih tua nih menghadapi orang yang muda. Kita sayang pada yang muda. Nah, kalau sekarang yang muda menjalankan Islam, menghormati yang tua. Kan begitu? Tergantung usernya kan? Kalau usernya itu orang yang ngutangi, diminta sabar. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia punya. Ya, lebih bagus kalau Anda sedekahin. Itu usernya yang ngutangi, yang punya uang. Nah, bagi yang ngutang, ya aturannya adalah kalau udah punya segera lunasi, karena itu akan menjadi beban Anda. Matlul ghina zulmun, menunda-nunda pembayaran adalah sebuah kezaliman. Tuh, itu tergantung usernya. Untuk yang di luar Habib, kita harus menghormati karena mereka ada darah Nabi. Tapi untuk Habibnya jangan mau digituin, gitu loh maksud saya. Jangan dia mengambil kesempatan, waduh, ya kayak presiden kemana-mana. Jangan begitu, itu bukan kolonial namanya itu. Memperbudak orang itu. Atas hak apa Anda mendapat perlakuan seperti itu? Pinter enggak? Kalau pinter sih mending karena ilmunya. Ya, karena pinter seperti Pak Habibie itu. Sikap Pak Habibie itu sangat teladan sekali. Beliau ilmunya tinggi tapi beliau enggak sombong. Dipanggil siapa saja tetap bersedia. Walaupun ada protokoler, kadang-kadang dia melabrak protokoler. Seperti yang pernah terjadi kunjungan beliau di Chandra Asri berapa puluh tahun yang lalu. Dia lari dari pas pampres, dia bawa sepeda, langsung terbirit-birit lah. Itu karena nggak ada aturan begitu, bukan bagian dari agenda. Gitu. Dia ngambil sepeda langsung ke sana. Iya, di luar skenario. Nah, itu mestinya menurut saya menjadi orang tuh begitu gitu. Walaupun itu dia punya hak untuk dikawal, tapi tolonglah dengan rakyat itu jangan terlalu ketat gitu loh. Rakyat itu kan anak Anda gitu. Jangan dibenci. Kalau dia cerewet ya biasa. Hal biasa, wong Anda bisa jadi begitu aja kan anak-anak Anda, kan begitu kan? Nah,
Harusnya begitu pemimpin itu. Jadi jangan mengambil kesempatan. Inilah ajaran Islam. Hatta nakalat sohobul akbar an ba'dim anaqala inna qauma yastangkifu ayasfilu li'atba'il khulafai rasyidin. Bahwa sampai ada berita kelompok-kelompok Yahudi ini merasa gengsi untuk tunduk kepada khulafai rasyidin. Lihatlah Umar bin Khattab. Seorang yang sangat bergengsi ya. Sampai-sampai saat hijrah orang-orang menyumput, dia terang-terangan. Yang mau ngelawan saya, ayo kita ketemu di balik bukit. Sehingga beliau nggak nyumput, hijrah itu biasa aja, kayak touring begitu. Ya, tapi apa yang terjadi ketika beliau menjadi khalifah? Saat sudah tenar-tenarnya, maka ada agenda bertemu dengan raja. Raja yang ditundukkan. Raja yang sudah ditundukkan tuh diminta oleh Umar bin Khattab mengenakan pakaian yang terbaik, pakaian dinasnya menghadap dia. Sudah ketemu nih, sudah di tempatnya, dia suruh nunggu. Kapan saya mau ketemu? Kapan waktunya? Ya, nggak bisa ditentuin. Emang kenapa? Kok nggak bisa ditentuin? Kan kalau menurut orang Romawi itu kan jadwal teratur itu. Kok nggak bisa ditentuin? Ya tunggu beliau sempat. Jadi betul-betul dihinakan. Beliau pun datang ke masjid, nunggu aja lama. Siapa yang kita tunggu? Ya sebentar. Kita tunggu. Yang dia lihat itu hanya sesosok orang yang sedang tidur. Yang si raja itu hanya melihat sesosok orang yang sedang tidur di tengah kerumunan. Itulah Umar bin Khattab. Bayangin tuh, ngadepin raja sama itu turun. Ngegelepak. Orang nunggu sebentar. Siapa yang itu? Ini. Orang sebentar dia bangun. Tunggu bangun. Nggak boleh dibangunin. Nah, dia bangun dengan pakaian biasa. Itulah Islam. Sehingga dia sadar, ya Allah, kok begini amat. Ternyata kita ini sudah, artinya kolonial gitu. Sudah menjajah orang. Menginginkan orang suruh tunduk pada kita. Kalau Islam kan mengajak kita tunduk pada Allah. Itu ya. Jadi kita nggak boleh mengajak orang tunduk sama kita. Tidak boleh. Kita harus mengajak orang tunduk pada Allah. Yuk bareng-bareng. Itu yang benar. Itu namanya tauhid ya. Ittijah ibad mengarahkan hamba kepada khalik, makhluk kepada khalik. Wal ma'na annal ladzina kadzabu bi ayatina munazzala ala ahadim mir rusulina wastakbaru an ittiba'i man jabi hasadan law ala riyasa. Artinya siapapun orangnya yang mendustakan ayat-ayat kami yang diturunkan kepada Rasul, mereka sombong. Sombong ini sikap lahiriah ya. Kalau tadi kan mendustakan itu sikap batin. Lahiriahnya tidak mau tunduk. Ya, tidak mau mengikuti apa yang didatangkan Rasul. Karena apa? Karena penyakit hasud. Dengki. Wa tafdilan li anfusihim alaih. Karena menganggap dirinya lebih tafdil. Lebih utama. Au liqaumihim ala qaumi, atau bangsanya lebih mulia daripada bangsa dia. Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Alladzina yakhalladuna fiha la kalladzina yu'adzabu fiha zamanan muayyanan ala dzunubin iqtaraftumuha. Mereka akan kekal di sana bukan seperti orang yang disiksa sementara. Ya, jadi orang yang disiksa sementara nanti akan diangkat ke surga. Itulah mukmin yang maksiat. Ya. Bagi orang Islam yang maksiat, yang dosanya banyak, tetap akan masuk neraka. Cuma sementara sampai bersih sesuai dengan dosanya. Itulah tafsir dari ayat 36. Sekarang 37. Faman azlam mimman iftara 'ala Allah kadziban. Kalau ada man terus min,
man, min. Nah, itu berarti namanya gaya bahasa superlatif. Ya. Jadi tersimpan makna tidak juga. Jadi man itu artinya siapakah? Atau berarti tidak ada orang, tidak ada siapapun. Ya, bisa berarti tidak ada siapapun. Jadi kalau ada man, min, mana mannya? Yaitu tadi man azlam, terus min, mim man. Mim man ini dari min dan man. Asalnya dari min dan man. Tapi karena nun mati bertemu dengan mim itu idgham bi gunnah, ya, maka disambung. Jadi tidak, maka kalau diartikan siapakah, maka siapa yang lebih zalim? Jadi lafaz-lafaz yang sudah kita ngerti maknanya, itu biar kita terjemahkan aslinya saja. Seperti takwa, jangan diartikan takut. Ya, wattaqullah, takwalah pada Allah. Jangan takutlah pada Allah, karena takut dan takwa itu maknanya nggak pas. Sama dengan ini, maka tidak ada, bisa diartikan siapa, maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang, atau ketimbang orang yang iftara, berdusta, mengada-ada, alallahi kadziban, mengatasnamakan Allah dusta, mengada-ada, mengatasnamakan Allah dusta. Kalau dalam bahasa Indonesia, mengada-ada dusta dengan mengatasnamakan Allah. Tapi ini gaya bahasanya berbeda. Iftara, ngada-ada. Allah, mengatasnamakan Allah. Kadziban, dusta. Ya, jadi kalau diterjemahkan rada angel menurut ini. Maka kalau diselaraskan, maka tidak ada, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta, mengatasnamakan Allah? Atau tidak ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang mengada-ada dusta, mengatasnamakan Allah. Tidak ada yang lebih zalim. Karena dia melawan Allah. Ya, produk dia dianggap produk Allah. Inilah yang menginspirasi kita. Tugas pertama umat Islam memisah dulu mana yang dari Allah, mana yang dari manusia. Tuh, kita harus bisa begitu dulu. Ini produk Allah, ya, informasi dari Allah. Ada yang informasi bersumber dari hadis. Kelas 2. Yang ketiga, berasal dari manusia. Itu aja dulu. Kalau kita sudah bisa, maka kesananya gampang. Jadi kita bisa membedakan, contohnya, mana yang budaya, mana yang bukan. Contohnya tahlil. Boleh nggak tahlil? Tahlil boleh. Yang melarang siapa? Nggak ada yang melarang. Yang nggak boleh itu caranya. Ya, secara kolektif dibaca bareng-bareng. Namanya tahlil itu kan mengucapkan la ilaha illallah dengan keras. Maknanya. Ya kan? Tahlil itu sama dengan tasbih, tahmid, takbir, sama. Boleh nggak takbir? Ya boleh. Yang melarang siapa? Nah, tapi kalau Anda mengucapkannya secara beramai-ramai, lalu dianggap itu suatu ibadah, itu yang nggak boleh. Ya, itu. Sama dengan tahlil. Jadi tahlil boleh nggak? Ya boleh. Mengucapkan la ilaha illallah dengan keras, nggak ada yang melarang. Tapi kalau Anda formulasikan dalam bentuk upacara, dibaca untuk mengantar doa kepada yang sudah meninggal, ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Tuh, itu. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kalau ada bi setelah kadzdzaba atau kata kafara, tidak usah diberi makna dengan, tapi langsung saja. Karena bi berfungsi untuk merubah yang intransitif menjadi transitif. Ya, contohnya duduk. Duduk itu kan intransitif, tidak memerlukan objek. Nah, bagaimana duduk bisa menjadi transitif? Ditambah awalan mendudukkan. Duduk dan mendudukkan kan beda. Ya. Kalau duduk, Pak Hilman duduk.
Dia yang duduk. Kalau mendudukkan Pak Hilman mendudukkan anaknya. Jadi anaknya didudukin tuh, disuruh duduk. Itu namanya transitif. Nah, begitu juga dalam ayat ini. Jadi kadzaba, kafaro itu menjadi transitif dengan bi. Jadi bi-nya nggak usah dikasih mana. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Bukan diterjemah dengan mendustakan dengan ayat-ayatnya. Bukan. Nah, orang yang lebih zalim, tidak ada yang lebih zalim, orang yang bicara, orang yang menggunakan kekuasaannya, orang yang menggunakan kekayaannya, mengatasnamakan Allah. Ya, berdusta tapi. Berdusta mengatasnamakan Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum. Mereka itu akan mendapati mereka nasib mereka. Ya, minal kitab yang sudah ada dalam kitab. Hatta sampai tiba suatu saat. Hatta ini menyimpan makna waktu. Sampai titik-titik. Kan menyimpan waktu tuh. Idza ja'athum rusuluna. Sampai di suatu saat datang kepada mereka utusan kami. Siapa yang dimaksud utusan kami? Malaikat maut. Jadi umat Islam diberi waktu sampai kematiannya. Ya, pintu tobat tertutup sampai dengan kematiannya sepanjang tidak didahului oleh kiamat, tanda-tanda kiamat itu yang berlaku sampai akhir hayat sepanjang tidak didahului oleh tanda-tanda kiamat besar, yaitu apa? Saat matahari terbit dari barat, walaupun dia masih hidup sudah telat tuh. Atau apa? Saat nanti Nabi Isa datang. Nah, itu terakhir ya. Nah, itu ada ayatnya. Sampai datang kepada mereka utusan kami. Rusuluna itu bentuk jamak dari rasul. Jadi rusul dengan rasul beda. Kalau rasul itu satu, rusul banyak. Ya, kadang-kadang la yukallifullahu nafsan apa itu? La nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Saya suka dengar begitu. Salah. Mir rusulih. La nufarriqu. Jadi rasul dengan rusul beda. Kalau rasul one person, satu. Kalau rusul banyak. Rasul. Yatawafaunahum. Mewafatkan mereka. Utusan kami yang mewafatkan mereka siapa? Ya malaikat maut. Gak salah lagi. Qalu, mereka akan berkata, aina ma kuntum. Siapa yang berkata mereka ini? Mereka bisa jadi malaikat maut, bisa jadi yang dicabut. Nah, ini yang benar yang mana? Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mereka berkata, di mana? Ya, aina, di mana ma kuntum apa yang kalian tad'un seru min dunillah selain Allah. Yang menyeru selain Allah siapa? Orang, nggak mungkin malaikat. Nah, berarti yang berkata ini malaikat. Itu tuh. Ya, dilihat aja nih konteksnya. Karena kata mereka kan bisa kemana-mana, bisa ke sana, bisa ke sini. Jadi salah satu kesulitan orang menafsirkan itu nempelin kata ganti. Dia berkata, siapa yang berkata ini? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya ditandai dengan alinea baru kan? Kalau percakapan tuh. Kamu di mana? Nah, saya di sini, pasti alinea baru. Nggak mungkin di sampingnya, supaya nggak keliru. Tapi kalau dalam bahasa Arab, campur jadi satu. Qalu, nah, mereka berkata lagi. Nah, mereka berkata di sini ada yang jawab, berarti orangnya dicabut itu. Jadi malaikat berkata, mana berhala-berhala yang selama ini kamu sembah itu? Mana? Suruh nolong. Aku mau cabut nyawamu. Bisa nggak dia menolaknya? Ya, kata malaikat maut. Mereka menjawab, dollu anna. Mereka hilang.
mereka menghilang dari kami. Giliran dibutuhin, ya, giliran dibutuhkan, yang kita andalkan itu nggak ada. Wa syahidu, dan mereka bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka kafir. Jadi orang kafir akan bersaksi, oh iya saya kafir. Selama ini kan nggak ngaku, ya. Tapi nanti begitu malaikat maut datang, dewa-dewa, berhala-berhala, benda-benda yang kamu anggap sakti, mana? Silahkan datang ke sini untuk menghalangi tugasku ini. Nah, itu kata malaikat maut. Kata mereka, lake pada hilang, gitu. Itu dollu anna, lake pada pergi. Nah, kemudian mereka bersaksi bahwa mereka sendiri adalah kafir. Bagaimana ahli tafsir? Nah, ini kan penafsiran secara pribadi. Ya, ini cara-cara menafsirkan nih. Kita terjemahkan dulu. Ya, lalu kita pikir cocok nggak ini? Oh, maksudnya begini. Apakah pikiran kita cocok nggak? Kita baca ahli tafsir yang senior kita, yang pengalamannya sudah luar biasa ya. Nah ini, di antara Ibnu Jarir. Kenapa sering dikutip Ibnu Jarir? Karena Ibnu Jarir adalah mufassir paling kuno. Ya, karangan beliau adalah tafsir Tobari. Ini adalah tafsir yang paling lama, paling klasik. Ibnu Katsir dijadikan pegangan. Ibnu Katsir itu adalah mukhtasarnya, ringkasan dari Tobari. Tobari itu 22 jilid kan. Ibnu Katsir kan 4. Yaqulu ta'ala dzikrahu faman akhta'a fi'lan wa jahalu qawlan wa ab'adu dhihaban 'anil haqq wa shawab mimman iftara 'ala Allah. Maka siapa yang lebih salah perbuatannya, siapa yang lebih bodoh ucapannya dan lebih jauh dari kebenaran dan kebetulan daripada orang yang berdusta, ya, mengada-ada dusta atas Allah. Mimman ikhtalaqa, artinya orang yang mengada-ada ala Allah zuran, atas Allah dosa, minal qaul, dari ucapan. Jadi dia mengucapkan sesuatu mengatasnamakan Allah. Nah, kita hati-hati kalau kita nggak tenget betul apa hadis ini betul-betul sahih apa enggak, ya katakan ada hadis yang saya belum yakini apa sahih apa enggak. Lebih baik terus terang begitu. Ada yang mengatakan, ada pepatah. Nah, itu boleh begitu. Ya, tapi jangan kita mengatakan ini hadis sahih padahal tidak sahih. Hadis sahih padahal tidak sahih. Nah, ini namanya mendustakan. Menyampaikan hadis palsu boleh enggak? Boleh. Asal dia beritahunya hadis palsu. Sama dengan orang jual gelang. Ini imitasi, kan boleh kan? Masa nggak boleh jualan imitasi? Cuma dia ngasih tahu ini imitasi, bukan emas. Yang nggak boleh adalah dia mengatakan ini emas, nggak taunya palsu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia memberitahu ini KW2, ya boleh. Nah ya, itu yang disebut berdusta itu begitu. Ulaika man fa'ala dzalika faftara al-kadzib wa kadziban ulaika yanalahum nasibum minal kitab. Maka mereka akan mendapat nasibnya. Jadi mereka yang berbuat seperti tadi, mereka akan mendapatkan nasibnya. Nasibnya apa? Ya ada dalam kitab, yaitu berakhir dengan neraka. Kalaupun di dunia nggak dapat siksa, ya, kemudian mereka disiksa di neraka, itu sudah cukup adil. Ini firman Allah nih, ya. Jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Islam, di dunia mereka makmur, nanti berakhir dengan neraka, itu saja sudah cukup. Ya, karena siksa neraka ini luar biasa dan mereka tidak pernah selesai. Faqdima antaqad. Nah, jadi ada permintaan orang jahanam kepada malaikat Malik.
penunggu jahanam. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sampaikan pesan kami, sudah. Tolong hentikan semua ini. Udah nggak tahan. Tuh, itu kata penghuni-penghuni neraka kepada malaikat. Sampaikan kepada Tuhan, pada Allah. Udah. Sampai mereka mengatakan, yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau perlu kami jadi tanah aja. Dia anggap nggak pernah hidup. Saking beratnya siksa di neraka. Karena kekal selamanya. Pikir loh, namanya kekal itu bagaimana? Kekal, ya, nggak bisa tua lagi, nggak bisa mati. Terus, ya kalau kekal senang sih mending. Kekal dalam kesulitan, kekal dalam kesengsaraan, waduh, udah nggak bakal kuat gitu. Nah, itulah tafsir dari ayat ini. Wa syahidu ya sudah ya. Nah, kita akan pelajari selanjutnya hadis. Ya, karena pada dasarnya manusia itu adalah hewan pencari kebenaran. Kalau dimasuk golongan, dia selalu dari waktu ke waktu mencari yang benar sampai di titik tertentu, ya, dia temukan. Tapi sayang ketika dia bertemu dengan kebenaran, kadang-kadang ada gengsi, mikir nengok kanan kiri, waduh, kalau saya Islam bagaimana? Nah, itu yang menjadi penyebab orang kafir tuh tidak mau menerima Islam, berbagai pertimbangan. Mungkin di satu titik dia neliti, yang benar Islam itu. Tapi dia nggak berani, ya, gengsi, nggak berani hijrah namanya. Sikap hijrahnya melempem. Kalau saya ngalih, waduh, bisa diblokir, bisa diembargo. Pertimbangannya terlalu banyak. Tuh, itu penyebabnya. Jadi nggak mudah, ya. Kalau Anda kan, Bapak-bapak sekalian kan lahir sudah Islam, nggak ada embargo. Islam nggak Islam, umpamanya nggak Islam lagi. Ya mungkin juga orang menang baik, wis lah. Yang penting sehat, selamat, kan begitu kan? Nggak mikirin akhirat, yang penting jangan mengganggu saya gitu kan? Di Indonesia mau bebas sekali kan? Mau milih apa terserah, yang penting jangan mengganggu, jangan melanggar undang-undang, jangan melanggar aturan, kan begitu. Nah ini godaannya besar di Indonesia. Nah itu pengertiannya. Jadi ditunggu sampai akhir hayatnya. Baik, kita lanjutkan dengan hadis. Nah, ini juga nggak selesai-selesai nih. Ini baru jilid 2. Ini semua ada 8 jilid. Jadi saya akan coba merilis judul-judulnya saja. Ya. Judul yang dipilih oleh pengarang ini adalah pendapat yang terkuat. Contohnya, Babu sifatil ghusli minal janabat. Nah, babul ghusli al mar'a idza ra'at fil manam mithla ma yara rajul. Kemarin yang keempat, bab tentang wajib mandi terhadap perempuan jika dia bermimpi seperti yang dialami laki-laki. Maksudnya mimpi dalam tanda kutip. Ya. Tapi idza ra'at fil manam mithla ma yara rajul. Terlepas apakah keluar airnya apa enggak, terlepas keluar cairan atau tidak. Kemudian cairan ini yang disebut oleh Rasulullah ditafsirkan oleh ulama dengan mani. Nah, yang pernah saya sebut, inilah bedanya ijtihad dengan wahyu. Karena umatnya nggak ngerti, terima dari Rasulullah cairan, ma kan air, tapi ditafsirkan mani. Karena dia nggak ngerti perempuan tidak produksi mani. Rasul mah dibimbing wahyu walaupun nggak sekolah juga. Ya, jadi nggak pernah menyalahi keadaan. Kalau Rasulullah ngomong mani, waduh, wah ini kesalahan. Ya, karena beliau ini adalah dukungannya wahyu, sang pencipta yang lebih tahu. Nah, tidak pernah salah. Selanjutnya, babu sifatil ghusl minal janabat. Cara mandi junub. Ya. Diriwayatkan oleh Aisyah. Karena mandi ini kan nggak mungkin dilihat kan, makanya ngeriwayat Aisyah. Kalau nggak ada Aisyah, siapa yang ngelihat mandi Nabi? Masa Nabi, ayo lihat mau lihat saya mandi, nggak mungkin. Didemokan,
Kata Aisyah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah idza kana tasala, kalau beliau mandi junub, bada'a bi ghasli yadayhi. Beliau memulai mencuci tangannya. Kenapa tangan mau dicuci? Karena ngobok. Karena Rasulullah mandinya ngobok gitu. Kalau kita kan pakai keran, pakai shower. Ya, beda ya, zaman dulu belum ada. Summa tawadda'a. Nah, nanti kalau ada bimbingan di fikih, cebok dulu, sebenarnya cebok dulu. Jadi usahakan mandinya itu kalau menurut tuntunan itu setelah kencing. Mandi junubnya itu setelah kencing. Ya, sebab klepnya itu, klep di kemaluan laki-laki itu macam-macam. Jadi keluar mani, kencingnya ditutup. Kalau laki-laki keluar mani, klep kencingnya ditutup. Maksudnya tidak mungkin dia mengencingi, maksudnya bersamaan gitu kan, bersamaan dia keluar mani, keluar kencing, nggak mungkin. Sama dengan nafas, nafas dengan makanan. Kalau kita ngeleg, ininya ditutup, kerongkongan ditutup, jadi klepnya otomatis. Kalau kita lagi bernafas, maka kerongkongan ditutup. Kalau pas lagi error, terjadilah tersedak. Nasinya masuk ke hidung. Gitu. Jadi Allah punya ini, otomatis klep ini. Ya, jadi kata ulama, caranya itu adalah tunggu kencing dulu. Kalau sudah junub, tunggu kencing dulu supaya tuntas. Jadi yang tersisa itu disebor sama air kencing, ya, ya dibilas. Cebok dulu, sebab kita tidak akan megang-megang lagi nanti, kan? Nah setelah itu kemudian berwudu. Nah tadi kan ngobok, karena ngobok dia cuci tangan. Ya, kemudian berwudu kama yatawadda li salah, seperti untuk salat. Wudunya kayak wudu salat. Nah, nanti ada hadis lain yang mengatakan kecuali kaki. Wudunya kayak salat, tapi untuk giliran kaki nanti. Setelah beres gitu maksudnya. Tapi hadis ini nggak disebut. Summa yudkhila asabi'a fil ma. Kemudian dia memasukkan jari-jarinya ke air, berarti ngobok. Ya, ini kan ini keterangan dari Aisyah. Jadi otomatis pendapat ada air mustakmal terbantahkan. Karena Rasulullah ngobok. Lah Rasulullah ngobok airnya banyak, tidak mungkin. Nanti beliau ngambil wadah kok mandi bersama Aisyah. Tuh, nanti diceritakan kenapa Aisyah kok menceritakan ini, karena mandinya dekat. Kalau jauh masa nggak mungkin, karena beliau mandi bareng, jadi dia bisa cerita karena dia mandi bareng. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke air, berarti ngobok ya. Fayukhallilu biha usula sya'ri. Lalu beliau setelah wudu menyela-nyelai rambut kepala disela-selai. Itu ya. Summa yasubu ala ra'si thalatha gharafat. Kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. 3 kali cibukan. Biadaihi, dengan tangannya. Summa yufidul ma'ala jildi kulli. Kemudian diratakan semuanya. Di sini tidak disampaikan tentang memulai dari kanan. Nanti ada hadis yang lain. Ya, dari kepala, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi kalau di sini tidak disebut. Hadis muttafaqun alaih. Nah, sisanya ya tambahan-tambahan lah. Nah, itu saya singkat-singkat saja. Yang tadi ke-6 ya. Ke-5. Berarti ke-6 ini. Ini cerita satu hadisnya panjang benar sih soalnya. Ke-6, babul qadral al-mustahab minal ma'lil ghusli wal wudu. Bab jumlah air. Sekarang jumlah air
berapa jumlah air yang dipakai untuk mandi. Ya. An Aisyah, diceritakan oleh Aisyah, qalat kana Nabi idza tasamina janabat da'a bi syai'in nahwa hilab. Nabi kalau mau mandi junub, beliau minta didatangkan seperti ember, seperti tempat buat memerah susu. Kira-kira kalau memerah susu itu berapa? Ya ember berarti. Kalau menurut saya kurang lebih 5 liter. Ember yang biasanya buat susu, tuh kan susu kan diginiin. Nah, ada embernya. Karena dulu belum ada ukuran, dulu nih, belum ada meter, belum ada parameter. Parameter-parameter yang kita jumpai sekarang ini kan sayang sekali. Yang buat itu adalah orang-orang barat. Seperti gram, ya, terus meteran, senti, itu yang buat mereka. Kita nggak bisa sembarangan lu bikin meteran sendiri. Loh, kok kurang, Mang? Ini kan meteran saya. Nggak bisa. Itu ada anunya, ada standarnya. Dan standarnya itu sekarang itu ditaruh di suatu tempat ya yang tidak boleh ada pemuaian. Pokoknya dipelihara sedemikian rupa lah. Kalau besi itu jangan sampai memuai. Takaran itu kalau mengenai dimensi harus pas, nggak boleh lama-lama ya seperti kayu kan kisut apa gimana? Melengkung. Iya, ditentukan suhunya. Jadi takarannya itu, standarnya itu betul-betul dipelihara. Ya kalau kita kan punya dinar, dirham, itu berapa ukurannya? Ya kan? Kalau uang disesuaikan dengan amplop. Karena biasa kan orang buat kundangan. Ya kan? Jadi uang itu disesuaikan dengan amplop atau amplop yang menyesuaikan uang. Jadi kalau ditaruh nggak kelipet. Kalau sampai kepanjangan, waduh, ditekuk-tekuk kan susah. Nah, kartu ini disesuaikan dengan dompet. Jadi masuk ke sini enak, kartu. Rata-rata segini, nggak ada yang panjang, nggak ada yang lebar. Rata-rata apa ini? Ini begini ini ada ukurannya ini. Ya, ini ada di bagian bikin kartu ini ada ukurannya. Kenapa kok nyaman? Ini sudah pertimbangan. Kegedean, cilikin. Kecelikan sampai ketemu yang pas. Nah, jadi di kantong enak. Begitu juga kantong kenapa di sebelah kiri bukan sebelah kanan? Angel kalau kanan. Jadi bukan kebetulan ini. Jadi gini. Kalau ya ini untuk darurat aja, kalau ngeriung rada banyak. Begitu. Suka ngeriung. Ya diambil aja ya. Iya silakan. Nah, itu. Kita kembali ke sini. Jadi Nabi itu pakai mandi junubnya itu kadar airnya itu kurang lebih seember yang biasa dipakai buat buat wadah memerah susu. Saya perkirakan sekurang lebih 5 literan. Ya, 5 liter. Karena di sini dikatakan 6 mud. 6 mud atau 5 mud. Kita tahu zakat fitrah itu 4 mud. Ya. Mud itu bukan ukuran sebenarnya dulu alamiah. Mud itu begini. Jadi ngasukin ke beras, dari sini yang nempel di sini, ini 1 mud. Karena diperkirakan orang makan sehari itu segini. Sehari. Nah, jadi 4. Kenapa 4? Saya tanya ke pasar juga, kalau lagi Idul Fitri, rata-rata 4 hari mereka. Jadi orang yang nggak punya nggak bisa ngemis selama 4 hari itu. Karena orang-orang kan pada bergembira. Dia terluka hatinya, waduh enak-enakan saya nggak makan. Kan orang-orang pada kabur tuh, yang di pasar nggak jualan, dia nggak bisa ngemis. Kalau orang yang susah, nggak bisa ngemis. Nah, maka 4 hari itulah kita berbagi dengan orang miskin, 4 hari. Nah, kalau ini katanya 5 mud. Ya, jadi 1/4 dari zakatul fitri. Zakatul fitri itu kurang lebih 2,5 kilo. Ya, berarti diperkirakan 3 liter. Nabi mandi itu 3 liter, 3 sampai 5 liter.
Tapi kalau beliau wudhu 1 liter. Nah 1 liter itu 1 gayung. Saya literin tuh pernah gayung itu. Itu kurang lebih 1 liter, 1 gayung itu. Ya kurang lebih itu. Selanjutnya, babu tarkil mar'an naqda dafri ra'sya inda tisalya minal janabat. Bab perempuan tidak usah membuka gelung. Tidak usah membuka gelung saat mereka mandi. Kenapa ini soal gelung ini dibahas? Karena manhaj salaf, syekh-syekh itu lebih senang istrinya rambutnya panjang. Ya, kan nggak mungkin ada gelung kalau nggak panjang. Kalau rambutnya pendek cuma segini, mana ada gelung, mau di anu aja dulu. Dia dikaretin tersisa cuma segini. Kalau zaman dulu rambutnya panjang sampai ngengser tuh. Jadi di anu. Nah, ini nanti kalau mandi nggak perlu dibubar. Tuh. Nah, termasuk Aisyah. Makanya Syekh Utsaimin juga seleranya kalau bisa perempuan tuh panjang. Syekh Utsaimin ya kepengen istri itu kalau bisa rambutnya panjang, sebab kalau rambutnya panjang katanya lebih mencerminkan sabar. Kalau nggak sabar kan rambutnya udah rontok, kan perlu treatment tersendiri itu. Kalau keramas yuk, orang biasa samponya satu saset itu mungkin 3 kali sampai ke bawah, direndam dulu gitu, kosok. Susah. Nah orang sekarang kan masalahnya satu kepraktisan, ya. Yang kedua perempuan sekarang berkarir, lah ribet kata itu. Kan kalau gelung tuh harus keluar rumah kan jendol, ya kan? Kalau ini pakai jadi jendol, jadi terlihat tidak menarik. Maka mereka pangkas, rata-rata pendek. Saya jarang mendapati lagi perempuan rambutnya panjang. Sebab dari jilbabnya udah ketahuan, merongkol tuh. Rata-rata udah tipis. Apalagi kalau sudah usia, sudah umuran, rontok, maka dia lebih pendek. Nah itu sebabnya. Jadi suatu saat Ibnu Umar atau Umar sendiri pernah dalam suatu pidato di mimbar kepada perempuan-perempuan, saya serukan, kalau mandi junub, air itu harus masuk ke dalam pangkal rambut, kata Umar. Aisyah hadir di majlisnya. Sebentar Umar, saya pernah mandi bersama Rasulullah dan saya mengenakan gelung, Rasulullah tidak menyuruh saya membukanya. Gimana sikap Umar? Lah, ngomongnya aja saiki ga, engkau maning. Itu mah enggak. Langsung aja. Umar salah, Aisyah benar. Aduh dia langsung, ya. Enggak gengsi, enggak apa. Langsung mengakui begitu. Umar salah, Aisyah yang benar. Saya tarik lagi, untuk perempuan yang bergelung nggak usah dibuka. Nah itu makanya Aisyah menceritakan, gentleman. Kalau sekarang, pakai wong di ngomong mengkono. Nah, sebab kebenaran yang disampaikan ke khalayak, dia kan salah ini. Umar kan menyampaikan, nyabutnya susah kalau nggak di tempat yang sama. Benar nggak? Ya sudah pulang, nanti dia ngumpulin lagi. Siapa tahu yang ngumpul itu beda dengan yang ngumpul pertama. Ada yang sisa nggak datang. Waktu itu ada 50, sekarang yang datang cuma 35. Kan 15 nggak ikut. Mereka udah nyebar. Itu. Jadi kalau kita nyampein ke khalayak, tidak di khalayak lagi, itu sudah berbeda suasananya. Ya, jadi ini rahasianya begitu. Jadi ini memang nggak ada anus ya. Di kalangan sahabat ini tidak ada unek-unek. Jadi aja, keluar begitu saja lah, mengalir begitu saja. Nggak ada reget gitu kata orang.
Wih, jangan begitulah menjatuhkan saya. Nggak perlu. Kalau salah ya katakan salah. Selanjutnya, yang ketujuh, maja fi naqdil mar'a wa syari'a inda tisala minal hamahid. Ada hadis yang menyatakan perempuan harus membuka gelungnya saat haid. Nah, dari Aisyah, kharajna mawafina li hilal bin Dzulhijjah. Suatu saat kami keluar untuk menyambut hilal Dzulhijjah. Hilal Dzulhijjah maksudnya tanggal 1 ya. Hilal itu kan bulan sabit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyuhila bi umrah falyuhlil. Barang siapa yang mau ihram umrah, silakan ihram. Fa inni laula anni ahditu la ahaltu bi umrah. Sesungguhnya aku kalau tidak berniat berkurban, aku akan umrah. Fa ahala ba'dhum bi umrah wa ahala ba'd bi haji. Ada sebagian yang umrah, ada sebagian yang haji. Jadi Rasulullah memberitahu sekarang ini sudah tanggal 1. Ya, silahkan yang mau umrah atau yang mau haji. Wa kuntu ana mimman ahala bi umrah. Dan aku, kata Aisyah, termasuk orang yang umrah. Umrah ya, beliau berniat untuk ihram umrah. Fa'adrakani yaumu Arafah. Saat saya di hari Arafah tanggal 9, wa ana haid, datang haid. Tanggal 9 datang haid. Kan belum belum tawaf ifadah. Tawaf apa? Tawaf wajib apa namanya? Ifadah ya. Kan tawaf itu ada 3, tawaf kudum, ifadah, tawaf wada. Kudum, tawaf datang. Wada, tawaf akhir. Ya, mau pergi, tawaf mau pergi. Nah, yang di tengah tawaf ifadah, tawaf yang menjadi bagian dari haji. Tanggal 9 belum tawaf ifadah, belum. Ya kan? Masih wukuf. Nah, wukuf nggak perlu bersuci. Yang harus bersuci kan tawaf. Nah, beliau haid. Ya, katanya Aisyah ini, fasyakautu ilan Nabi. Lalu aku sampaikan kejadian ini pada Nabi. Lalu Rasulullah mengatakan, da'i umrataka. Tinggalkan umrahmu. Udah, jangan ke Masjidil Haram dulu. Jangan tawaf dulu. Itu kan beliau sudah wukuf ya. Wangqudi ra'saka. Kemudian bongkar ya. Bongkarlah rambutmu. Wamtashiti. Serta nyisirlah. Wa ahili bihaj. Dan ihramlah untuk haji. Apa maksudnya? Berarti beliau merubah tadinya tadinya mau tamattu menjadi ifrad. Kan beliau umrah ini nggak ada kaitan dengan Arafah sebenarnya. Di hari Arafah, ya, di hari Arafah saya haid. Berarti nggak berhasil umrahnya itu. Ya kan? Nah, rubahlah jadi haji. Nah, jadi haji. Jadi umrahnya nanti setelah beres bersuci. Jadi Rasulullah menyuruh agar dibongkar. Maksudnya kalau orang haid itu biasanya nggak mandi, ya maka Rasulullah minta mandi. Jadi berlakulah biasa saja gitu. Jadi tidak ada larangan untuk menyisir. Nah, ini kan ada larangan tuh di banyak halayak ya. Kalau lagi haid nggak boleh nyisir. Nah, ini jelas-jelas Rasulullah menyuruh istrinya nyisir. Ya, kalau menurut urut-urutan ulama, kita jangan mandi sebelum kencing. Karena kencing itu akan menghilangkan bekas mani yang ada di dalam kelamin. Jadi maksudnya kesebor. Kan kelepnya masih nutup. Ya, begitu ada kencing berarti udah sempurna. Udah ditutup keran maninya. Dibukalah air kencing. Itu nyebor. Ya, jadi khawatirnya kalau dia terus mandi nanti keluar lagi si mani itu. Jadi itu
Iya, sisa-sisanya. Makanya dicebok dulu, jangan mandi sebelum kencing. Jadi kalau belum mau kencing, waktunya masih cukup, ya udah diamin aja dulu. Ntar kan kepengen kencing, baru mandi. Nah, cebok dulu, kemudian baru berwudu. Setelah berwudu, kalau tidak ada yang membatalkan wudu, selama dia mandi, beres mandi, boleh sholat tanpa wudu. Nggak usah wudu lagi. Sepanjang dalam proses mandinya ini, tidak ada yang membatalkan. Contohnya membatalkan apa? Lagi udah wudu, mandi, kentut. Ya itu udah batal. Ya kencing lagi contohnya itu. Ya? Megang. Ya makanya tadi cebok dulu. Oh ya kalau kesenggol bukan sengaja ya nggak apa-apa. Karena itu kan bagian dari tubuh kita. Tapi kalau kita memberikan fokus tertentu ya nggak boleh. Sudah di awal. Iya di awal kan sudah. Maksudnya takut kesenggol. Kan iya nggak kesenggol. Itu sama dengan menyentuh ini kan wahwa bat'atun minka itu kan bagian tubuhmu, pernah disampaikan. Ya, ada yang menganggap begitu. Ya, tidak. Itu jadi itu bagian dari tubuhmu. Ya, silakan. Apa itu? Kalau menurut ulama sah, karena mandi itu kan meratakan seluruh tubuh dengan air, tapi nggak nyunah, sunnahnya nggak dapat. Jadi maksud saya, kalau kerjanya sama beratnya, sama energi yang dibuang, ya angguran nyunah lah gitu. Nyunah kan nilainya lebih daripada yang tidak nyunah. Zaman dulu kalau sabun belum ada ya. Air saja. Beliau air saja. Tapi kalau gosok gigi pakai siwak. Siwak yang dimaksud oleh Rasulullah itu siwak yang masih basah, wet. Jadi yang basah itu kalau digosokin berbusa, bukan yang kita terima udah kering. Kering mah udah nggak ada. Getahnya itu sangat bermanfaat untuk gusi, ternyata gitu ya. Yang kita beli malah yang kering, itu mah udah afkir itu mah istilahnya. Makanya kalau kita yang beli yang basah itu mahal. Itu Pak. Jadi di zaman dulu belum ada sabun. Makanya Pak Karno dalam tulisan beliau di bawah bendera revolusi mengatakan sabun itu sudah menggantikan tanah. Jadi sehingga kalau kena najis mughaladzah, najis anjing, udah pakai sabun aja sama itu. Ya nggak bisa sama. Kan di satu itu ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Katanya beliau diganti dengan sabun saja sama. Zaman dulu belum ada sabun. Itu ijtihad beliau. Ya, tapi para ulama tidak setuju dengan pendapat itu. Karena ritual itu harus sama, sepanjang ada harus sama. Nah itu Pak keterangannya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga kajian ini menambah wawasan kita semua dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan, diberkahi, serta diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.